Malam hari memasang lentera. Dalam bilik terasa panas. Orang berbudi hidupnya sejahtera. Sejahtera Nabi Syuaib? Sejahtera. Sejahtera Nabi Musa? Sejahtera. Berbuat baik, hatinya ikhlas. Nabi Syuaib ikhlas, Nabi Musa pun ikhlas. Banyaklah padi, perkara padi. Padi ladang, buahnya benas. Banyaklah budi, perkara budi. Budi orang tak akan terbalas. Ini hanya sebahagian kecil saja dari tunjuk ajar Melayu. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakur Video ya. Dan aktifkan tanda loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan memuji Allah, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini sebagaimana biasa setiap Ahad pagi kajian kita di masjid kita ini, Masjid Nurul Yaqin, yang kita cintai ini adalah tentang tunjuk ajar Melayu. Dan insyaAllah pada pagi hari ini yang akan kita bahas adalah tunjuk ajar Melayu berkaitan dengan menanam budi atau berbuat baik, ikhlas semata-mata karena Allah. Kemudian juga apabila ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka kita pun membalas kebaikan dengan kebaikan. Namanya membalas budi. Jadi menanam budi, berbuat baik, membalas budi, membalas kebaikan dengan kebaikan. Ini adalah tema yang ke-10 dari 29 tema yang disusun di dalam buku Tunjuk Ajar Melayu yang ditulis oleh Bapak Allahyarham Tenas Effendi. Kita ambil 2 pantun berkaitan dengan menanam budi dan membalas budi. Yang pertama, menanam budi, berbuat baik. Malam hari memasang lentera. Lentera, pelita. Malam hari memasang lentera. Di dalam bilik, bilik kamar. Di dalam bilik terasa panas. Di dalam bilik terasa panas. Orang berbudi hidup sejahtera. Orang berbudi hidup sejahtera. Berbuat baik,
hatinya ikhlas. Apa sebab dia sejahtera dalam hidup? Sebab dia ikhlas dalam berbuat baik. Kita ulang sekali lagi, langsung hafal ya, sekali aja. Malam hari memasang lentera di dalam bilik, terasa panas. Iyalah, kalau lentera dipasang itu terasa panas dalam bilik, meskipun sejuk-sejuk malam tuh. Tapi kalau lentera dah dipasang, lentera pelita, maka akan terasa panas. Orang berbudi hidupnya sejahtera. Apa sebab orang berbudi hidupnya sejahtera? Apa karena hartanya banyak? Bukan. Karena jabatannya tinggi? Tidak. Sebabnya adalah berbuat baik. Ketika ia berbuat baik, hatinya ikhlas. Sebab ia berbuat baik ingin mendapatkan balasan sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia membalas, alhamdulillah. Manusia tidak membalas, Allah pasti membalas. Tak ada satu amalan pun yang disia-siakan. Semua amal baik kalau ikhlas dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan. Kalau ikhlas, balasannya 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai tidak terhingga. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Allah menggandakan seberapa banyak yang Allah kehendaki, dan Allah maha luas, kekayaannya tidak terbatas, maha mengetahui yang hatinya ikhlas. Siapa yang hatinya ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, maka semakin banyak balasan yang akan diterima. Kita ulang. Malam hari memasang lentera di dalam bilik, terasa panas. Orang berbudi hidupnya sejahtera. Apa sebab? Nah, berbuat baik hatinya ikhlas. Pandai dalam membuat pantun kan? Pilihan katanya tepat. Itu dalam berbuat baik, itu menanam budi. Sekarang pula adalah membalas budi. Menanam budi, berbuat baik. Membalas budi, balasan baik. Jadi tidak ada yang tidak berbalas. Banyaklah padi, perkara padi. Dari padi dapatlah beras. Dari beras dapatlah nasi. Kalau tak tahu juga padi, banyaklah padi, perkara padi. Padi ladang buahnya bernas. Ada padi ladang. Biasanya padi ladang ini ladang berpindah-pindah kan. Mengapa berpindah-pindah? Karena sekali buka pertama, oh itu banyak sekali unsur haranya, unsur subur sekali, maka buahnya bernas. Banyaklah padi, perkara padi. Padi ladang buahnya bernas. Banyaklah budi, perkara budi. Budi orang takkan terbalas. Kalau orang berbuat baik kepada kita, bermakna kita dapat budi. Disebut sebagai termakan budi. Termakan budi. Kalau sudah termakan budi, tak akan mungkin kita bisa membalas budi orang itu. Sebanyak harta yang telah kita dapatkan, kita berikan kembali kepada orang tersebut, tidak akan terbalas. Maka dalam pepatah Melayu, jangan sampai, banyak sekali tunjuk ajar yang menyebutkan jangan sampai termakan budi. Kalau dah termakan budi,
tak akan mungkin dapat terbalas selama-lamanya. Maka kalau termakan budi, namanya terhutang budi. Hutang budi dibawa mati. Tak bisa selesai di dunia ini dengan materi, tak bisa, dibawa mati. Maka kalau bisa, elakkanlah dari termakan budi. Kalau bisa, menanam budi. Kemudian orang itu tidak membalas budi, itu urusan orang itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan termakan budi. Itu sebabnya meminta itu berat sekali, meminta. Karena bila kita meminta, kemudian orang itu memberi, maka bermakna ketika itu kita sudah termakan budi. Kalau sudah termakan budi, kita menjadi terpenjara. Apalagi kalau orang yang menanam budi itu menyebut-nyebutnya pula. Nah, itu urusan orang itulah dengan Allah Ta'ala. Karena tidak boleh ketika memberi, sudah memberi, kemudian menyebutnya kembali, tak boleh, hilang pahalanya, tak ada nilainya lagi. Tapi boleh jadi seseorang itu menyebutnya kembali, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kita yang termakan budi, bagaimana mendengarnya? Oh, berat telinga mendengarnya, hangat telinga itu. Maka kalau boleh bisa mengelak, maka mengelaklah dari termakan budi. Jadi ada dua, ada menanam budi, ada pula membalas budi. Menanam budi ini diperintahkan sebanyak-banyaknya. Selagi ada peluang untuk berbuat baik, berbuat baik dengan ikhlas. Orang membalas atau tidak membalas itu bukan urusan kita. Dalam kajian kita di Masjid Nurul Huda, dahulukan pahala dulu, baru upah dari manusia. Harapkan pahala dulu, baru upah dari manusia. Karena apabila pahala yang kita harapkan dulu, kita tak akan pernah kecewa. Tapi kalau upah yang kita harapkan dulu, ada kalanya manusia itu sudah selesai kita bekerja dengannya, tak diberinya kita upah. Bagaimana hati kita? Kecewa, sedih sekali, marah-marah. Akhirnya amalan yang telah kita lakukan menjadi sia-sia. Sementara kita beramal bukan hanya untuk hidup di dunia ini, tetapi juga untuk hidup di akhirat nanti. Kalau pahala kita harapkan lebih dahulu, maka pasti amal kita itu akan dibalas. Tidak yang membalasnya manusia, tetapi yang membalasnya adalah Allah, dan balasan dari Allah amatlah besar. Manusia membalas dengan berkira. Mengapa berkira? Sebab manusia punya harta terbatas. Tetapi apabila Allah yang membalas, maka balasannya tidak berkira, tak ada hitungannya. Apa sebab? Sebab Allah memiliki kekayaan tidak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan balasan tanpa hisab. Bagi siapa? Bagi orang yang beramal, amalnya ikhlas, mata-mata karena Allah. Sabarnya sabar ikhlas, redanya reda ikhlas. Apapun yang dilakukan, beramal dengan ikhlas, maka balasannya tidak terhingga. Hafal dua rangkai pantun kita pada pagi hari ini: menanam dan membalas budi. Malam hari memasang lentera, di dalam bilik terasa panas. Orang berbudi hidupnya sejahtera. Berbuat baik hatinya ikhlas. Banyaklah padi perkara padi, padi ladang buahnya bernas. Banyaklah budi perkara budi, budi orang
tidak akan terbalas. Ibu-ibu cepat ngafal kan? Ya, ibu-ibu sambil menimang-nimang anak, sambil membuai-buai cucu, sampaikanlah ke telinga mereka. Boleh jadi mereka tidak merespon sekarang ini dengan kata-kata, tapi terbekas mungkin di dalam hati mereka, tertanam di dalam jiwa mereka, sehingga besar nanti teringat-ingat apa yang diperdengarkan. Anak-anak kita itu merekam dia dengan baik, insya Allah. Mudah-mudahan. Mana ayat Al-Quran yang menerangkan tentang menanam budi dan membalas jasa? Ada kisah dalam Al-Quran. Kisah ini cukup panjang. Kisah ini disebutkan di dalam surah Al-Qasas. Al-Qasas, kisah-kisah. Nah, di dalam surah Al-Qasas ada kisah Nabi Musa alaihi salam yang menanam budi. Nabi Musa menanam budi ketika Nabi Musa sampai ke Madian. Ketika sampai di Madian, Nabi Musa lari dari mana lari? Dari Mesir. Mengapa lari dari Mesir? Ya, jangan membunuhnya, sebut dulu. Nabi Musa membela salah seorang yang meminta bantuan kepadanya, bergaduh antara seorang pemuda dari kalangan Bani Israel dengan orang tempatan Mesir. Kemudian yang dari kalangan Bani Israel ini meminta bantuan kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa membantu melerai. Caranya adalah dengan memisahkan. Kemudian Nabi Musa memberi pelajaran lah kepada orang yang mengganggu Bani Israel ini, memberi pelajaran dengan memukul. Rupanya pukulan Nabi Musa itu terkeras. Akhirnya orang yang dipukul itu mati, meninggal dunia. Hukumnya siapa yang memukul mati, maka akan ditangkap, dipenjara, dan mungkin juga akan dihukum bunuh. Maka Nabi Musa pun lari dari Mesir menuju Madian. Madian itu di mana? Sekarang di Yordania. Yordania, sempadan dengan Palestina. Sampai di Madian, Nabi Musa alaihissalam melihat ada satu kumpulan manusia yang memberi minum kepada binatang-binatang ternak mereka di sebuah perigi. Perigi itu tertutup batu besar. Batu besar itu baru bisa diangkat oleh 10 orang laki-laki. Apabila sudah selesai meminumkan binatang ternak, apabila selesai memberi minum binatang ternak, maka batu itu akan diangkat kembali ke mulut perigi itu supaya tidak terkotori, tidak tercemar. Kemudian Nabi Musa melihat ada 2 orang perempuan agak menjauh dari kumpulan laki-laki tadi. Ini pemandangan yang aneh, tidak lazim. Maka Nabi Musa mendekati 2 perempuan tersebut dan bertanya kepada mereka, apa sebab tidak mendekat ke keramaian, yaitu penggembala laki-laki yang ramai memberi minum binatang ternak mereka. Mereka mengatakan, kami ini perempuan dan kami tidak akan memberi minum binatang ternak kami sehinggalah orang-orang lelaki itu semua selesai. Karena sebenarnya yang beternak, yaitu yang mengembalakan binatang ternak, yang mengurus binatang ternak itu adalah laki-laki. Kami ini perempuan, sebabnya adalah orang tua kami sudah tua sekali, tak mampu lagi untuk menguruskan binatang ternak ini, maka kamilah yang menguruskannya. Ini disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-23.
walamma warada ma'a madyama wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun. Ketika Nabi Musa sudah sampai ke Madian, di sebuah perigi air, Nabi Musa melihat ada satu kumpulan dari manusia memberi minum binatang ternak mereka. Wa wajada min dunihim, kemudian Nabi Musa menjumpai ada agak jauh dari laki-laki yang memberi minum binatang ternak mereka itu, imra'atain, dua orang perempuan, tazudan, menahan diri. Kata tazudan ini menerangkan bahwasanya perempuan itu memiliki marwah karena memiliki sifat malu, tidak mau bercampur dengan laki-laki, tak mau berdesak-desakan bersama-sama bersama laki-laki, tidak. Karena sifat perempuan itu pemalu. Perempuan yang mana ini? Perempuan yang bermarwah, perempuan yang mulia. Tak mau dia duduk-duduk sama-sama dengan lelaki yang bukan muhrimnya. Maka dia menahan diri. Tazudan maknanya menahan diri. Maka Nabi Musa pun berkata, Nabi Musa berkata, ma khatbukuma, apa hal kamu wahai perempuan berdua? Karena Nabi Musa khawatir apa-apa berlaku pada dirinya, sehingga ia menahan diri, atau apa-apa yang nanti akan berlaku pada dirinya. Nabi Musa ingin mencari tahu. Maka mereka berdua berkata, qalata la naski, kami tidak akan memberi minum binatang ternak kami hatta yusdirar ri'a, sehinggalah para pengembala yang lain itu selesai memberi minum binatang ternak mereka. Wa abuna, sementara ayah kami, wa abuna syaikhun kabir, seorang yang sudah tua sekali. Kalau sudah tua bagaimana? Masih ada kekuatan? Masih, tapi sudah berkurang sekali. Manusia ketika lahir lemah, kemudian Allah beri kekuatan. Setelah kuat menjadi lemah lagi dan beruban. Nah, itulah perjalanan hidup manusia. Orang tua perempuan yang berdua itu adalah seorang yang sudah tua, yang sudah lemah. Syekh kabir, yang sudah tua sekali. Fasaqalahuma, maka Nabi Musa pun memberi minum binatang ternak dua orang perempuan itu. Jadi binatang ternaknya dibawa ke tengah kerumunan orang laki-laki itu. Kemudian Nabi Musa memberi minum binatang ternak mereka berdua. Kemudian perempuan berdua itu segera kembali pulang. Jadi cepat sampai ke rumah. Biasanya lambat sekali, karena menunggu dulu pengembala lelaki itu memberi minum. Sekarang cepat sekali. Maka terkejutlah orang tuanya di rumah. Mengapa cepat balik? Apa hal? Ada apa? Dan Nabi Musa bagaimana? Nabi Musa pula, summa tawalla, Nabi Musa berpaling dari dua orang perempuan itu. Bukan mengikuti dua orang perempuan itu. Mana rumahnya ini? Bukan. Summa tawalla, ini ayat Al-Quran. Kemudian tawalla, berpaling. Berpaling, bermana udah habis, selesai urusan. Menanam budi, ikhlas, tanpa pamrih, tak ada tujuan apa-apa. Summa tawalla ila dhilli, cari tempat batu besar yang bisa bernaung di situ. Karena biasanya kan ada bayangan ya, kalau batu itu tinggi besar. Nah, ada naungan, maka duduklah bernaung di bawah batu besar itu. Qala, ketika itu Nabi Musa berkata, Rabbi, wahai Tuhanku. Nabi Musa mengadu kepada Allah. Inni bima anzalta ilayya min khairin fakir. Fakir miskin, fakir. Orang yang sangat memerlukan, tak punya apa-apa.
Lari dari Mesir tak ada buat apa-apa, dan sudah jauh berjalan perut lapar. Lapar perlu makanan, makanan tak ada. Dan sudah bekerja, mestinya kalau sudah bekerja boleh minta upah, boleh. Tapi Nabi Musa minta upah? Tidak. Ini yang menanam budi itu. Tak ada fikir minta upah. Apa sebab? Tak tega minta upah dari dua orang perempuan yang bapak mereka itu Syekhun Kabir. Ini kalau masih bisa memeras perasnya. Macam mana memeras? Memeras kelapa itu. Oh, ya Allah. Kalau bisa memeras, masih memeras. Mana sifat menanam budi? Apa tanda Melayu jati? Apa tanda Melayu itu jati? Sejatinya Melayu itu di mana? Menanam budi. Hidup ikhlas menanam budi. Menanam budi, menanam budi, menanam budi tanpa pamrih. Kita ini kan hidup juga, kan ada istri juga, ada anak juga. Bolehlah kita minta upah, boleh minta upah. Silahkan. Dan hak kita setelah kita menjalankan kewajiban bekerja mendapat upah, tapi jangan hidup untuk upah. Kalau hidup untuk upah duniawi sifatnya. Kalau hidup untuk dunia hilang kesejatian. Karena kita sebagai orang Islam, Melayu sejati dengan Islam adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat bagimu adalah lebih baik dari dunia ini. Dan apabila kita beramal, akan sia-siakah amal kita? Sia-sia? Terbuang begitu saja? Aduh, tak ada beri apa-apa. Saya dah susah dah memberi minum binatang ternak mereka, tapi mereka berdua pergi begitu saja. Wala salam wala kalam. Tak ada apa-apa kata, pergi begitu saja. Kalau kita lah seperti Nabi Musa itu, ada tak terasa-rasa di hati seperti itu? Terasa-rasa di hati? Tak ada terima kasih apa-apa. Maka Nabi Musa alaihi salam menampakkan, memperlihatkan akhlak yang terpuji dari kisah kita belajar, yaitu Nabi Musa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya apabila engkau berikan kepada hamba kebaikan, ya Allah, hamba sangat memerlukannya sekarang ini. Hamba lapar, hamba perlu makanan, dan hamba ini pula berada di negeri orang, ya Allah. Allah Maha mendengar. Tak lama selepas itu datang salah seorang perempuan yang berdua itu tadi kembali menemui Nabi Musa alaihi salam. Qalat faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Maka datanglah menjumpai Nabi Musa salah seorang dari perempuan yang berdua itu, datang dengan malu. Istihya maknanya memiliki sifat malu. Perempuan itu kalau malu bagaimana sikapnya? Perilakunya seperti apa? Tak mau dilihat, tak mau melihat, tak mau dilihat. Biasanya kalau berseberang, ini perempuan yang dulu pakai payung, ada laki-laki mau berseberangan, dia dari sini, laki-laki dari sana. Payungnya bagaimana? Ditundukkan payungnya supaya mukanya tak dilihat oleh lelaki itu, dan dia tak mau pula melihat lelaki itu, menunduk. Itu perempuan dulu. Perempuan sekarang calia matanya tu. Tengok. Apa ni yang hilang? Malu. Sifat malu. Dulu orang-orang dahulu
Kalau perempuannya memakai apa? Selendang. Kalau bertemu dengan laki-laki bagaimana selendangnya itu? Ditutupkan. Sekarang lebih hebat, menutup terus, pakai masker. Karena memang zamannya sekarang ini. Tapi dulu malu untuk dilihat, sifat pemalu. Maka di dalam Islam fikih, untuk mengetahui perempuan gadis itu setuju dinikahi adalah diam. Diam saja, itu tanda setuju. Dalam hadis Nabi, ridhaha sumtuha, ridhonya perempuan itu diamnya itu. Coba tanya dia, ini ada nampak lagi datang nih, ha? Nah, coba tanya dia, kata ayahnya kepada mak perempuan tu. Maka ditanyalah, perempuan tu tak ada di ruang depan, dalam bilik, mencigok-cigok aja tadi, ngintip-ngintip. Dia bersetuju, dia senang, dia tahu siapa yang datang tu. Nah, apa kata maknya, ni ada yang datang ni, ha? Macam mana? Diam aja dia. Balik lagi mak ini kepada ayahnya, macam mana anak kita? Apa jawabannya? Diam aja dia. Tanda setuju lah tu. Kalau hari ini macam mana? Bapak ibu tak usah urus, kami urus semua ya. Semua anak tu ngurus. Belum mereka. Allahu Akbar. Dah banyak perubahan ya. Suasana dahulu dengan keadaan sekarang. Qalat, maka berkatalah perempuan itu tadi kepada Nabi Musa yang didatanginya, inna abi, sesungguhnya ayahku, yad'uka, memanggilmu wahai lelaki, liyajziyaka, untuk membalas. Ini yang berkaitan dengan pengajian kita. Liyajziyaka ajrama saqaita lana, upah dari perbuatanmu yang telah memberi minum binatang ternak kami. Sebenarnya sebanyak apapun upah yang diberikan tak akan bisa membalas, tak akan mungkin dapat membalas budi Nabi Musa alaihi salam, karena tidak ada kesepakatan pada masa itu. Kalau tak ada kesepakatan berarti menanam budi. Menanam budi itu tak bisa dibalas. Kalau disebut satu binatang ternak, umpamanya satu berapa umpamanya. Nah, kalau 10 binatang ternak berarti 10 upahnya, bayarannya. Kalau seperti itu biasa. Tetapi kalau memberi bantuan saja tanpa ada kesepakatan apa-apa, itu budi, itu tinggi nilainya. Falamma ja'ahu wa qassa alaihi al-qasasa, jadi Nabi Musa pun pergilah menjumpai orang tua perempuan yang datang dalam keadaan malu itu, pergi menjumpai orang tuanya yang sudah tua. Jadi orang tuanya memang sudah susah untuk berjalan, maka anaknya disuruh. Sebenarnya kalau dia bisa berjalan, dia tak akan perkenankan anaknya itu pergi untuk menjumpai lelaki yang belum diketahui. Tetapi keadaan sudah darurat. Maka dari ayat ini ulama menetapkan bahwasanya kalau sudah darurat, barulah wanita itu boleh untuk bekerja. Kalau masih bisa lelaki bekerja, lelakilah bekerja lebih dahulu. Ini ayat yang digunakan oleh para ulama untuk menjadi dalil bolehnya wanita bekerja, tapi bekerja dengan menjaga diri. Itu pun kalau keadaan sudah mendesak, darurat. Kemudian setelah sampai bertemu dengan orang tua perempuan itu, siapa orang tua perempuan itu? Ini menambah-nambah kaji lah sikit. Siapa? Nabi Syuaib alaihissalam. Tetapi itu pendapat sebagian ulama tafsir. Ada yang menyebut bukan Nabi Syuaib, yaitu seorang yang tua yang namanya tidak disebut, bermakna tak penting. Yang penting bukan siapa orangnya, yang penting adalah pelajaran dari kisah tersebut.
Kalau bukan Nabi, bermakna kalau Nabi memang seorang yang berakhlak mulia. Kalau bukan Nabi berakhlak mulia, maka menjadi tinggilah nilai cerita ini. Karena seorang tua bukan Nabi tapi memiliki akhlak yang mulia. Nabi Musa menceritakan faqassa alaihil qasas. Mengapa dia sampai ke Madian? Dia ini dari Mesir, cerita sampai, maka apa jawaban dari orang tua itu? Jawabannya adalah la takhaf. Jangan kamu takut. Jangan kamu takut, najauta minal qaumil zalimin, kamu selamat dari orang-orang zalim yang akan menganiayamu. Artinya kamu sampai di sini di Madian, maka Fir'aun tak akan sampai ke Madian ini. Apa sebab? Sebab Fir'aun itu hanya berkuasa di Mesir. Sekarang kamu sudah berada di Madian. Di sini ada lagi penguasanya. Maka apabila kamu sampai di sini, kamu selamat. Ada cerita upah? Tak ada cerita upah. Apa yang diberikan oleh bapak yang sudah tua itu? Ketenangan hati. Ketenangan hati itu bisa menghilangkan lapar. Sebahagianlah. Tapi sebenarnya tak ada cerita tentang makanan, tetapi itu sudah maklum. Apa sebab? Sebab kalau orang datang ke rumah kita, kita mesti menghormati orang yang datang itu dengan memberi makanan, minuman. Itu tak diceritakan dalam ayat. Kalau hanya itu membalas dengan yang serupa. Tetapi orang yang sudah tua ini atau Nabi Syuaib ini membalas dengan yang sangat lebih berharga, yaitu menenangkan hati dan jiwa. Karena Nabi Musa gelisah. Jadi Nabi Musa menanam budi, Nabi Syuaib membalas budi, ya menanam budi lagi. Itu dia. Jadi tidak hanya setakat orang menanam budi kepada kita, kemudian kita membalas budi, tidak, karena budi tak akan terbalas. Lebih dari itu pula adalah berfikir untuk menanam budi pula. Itulah dia masuk hidup. Ya, hidup. Kan kita ini beramai-ramai, banyak. Antara satu dengan yang lain, masuk hidupnya kepada yang lain. Saling menanam budi, maka akan saling masuklah hidupnya itu ke dalam kehidupan orang lain. Ini biasanya payah untuk dipisahkan. Biasanya orang yang dahulu belajar sama-sama di waktu remajanya di luar kampung umpamanya. Kalau dulu yang tinggal di Riau ini pergi belajarnya kemana? Ke Sumatera Barat. Ada yang ke Parabe, ada yang ke Tawalib, ada yang ke Candung. Di sana tidurlah kawan-kawan dengan kawan-kawan yang datang dari mana-mana. Ibaratnya sebantal. Sebantal itu maknanya memang dah dekat sekali. Antara satu dengan yang lain itu sudah masuk kepada kehidupan yang lainnya. Yang dari Riau ini masuk ke dalam hidup yang datang dari Sumatera Barat, yang datang dari Sumatera Utara, sehingga sampai mereka ini di mana-mana nantinya masih akan teringat kenangan mereka menuntut ilmu itu. Bahkan mereka ini tak ada bertalian darah, tetapi sama seperti saudara sendiri. Sampai ke anak cucu. Nanti sampai ke anak cucu akan diceritakan nih. Ini bapakmu ini dahulu menyebut kembali jasa baik, budi baik yang diterima dari bapak si anak ini. Dan bapak itu juga begitu kepada kita. Bapakmu dulu, maka akan bercerita kembali dan tak akan dilupakan sampai mati. Tak akan terbalas sampai mati. Menanam budi. Budi yang ditanam oleh Nabi Musa, memberi minum binatang ternak. Budi yang ditanam oleh Nabi Syuaib,
ketenangan hati. Masya Allah. Masing-masing kita berfikir untuk menanam budi. Kemudian anak perempuan Nabi Syuaib ini pula memberikan saran kepada ayahnya, karena yang bekerja kan anak nih, susah memberi minum binatang ternak kalau yang memberi minum itu perempuan, karena pengembala yang lain laki-laki. Maka si anak ini pula memberi pendapat kepada ayahnya. Pendapat kepada ayah ini berbuat baik lagi, menanam budi. Qalat ihdahuma, maka berkatalah salah seorang perempuan anak Nabi Syuaib itu, atau anak orang yang sudah tua itu, ya abati, wahai ayahanda, ya abati istajirhu, ambil lelaki ini ya Allah untuk menjadi pembantu kita, pegawai kita. Inna khaira man istajartal qawiyul amin, sesungguhnya pegawai yang terbaik untuk membantu kita adalah pegawai yang al-qawi, kuat, al-amin, yang dipercaya, yang kuat. Saya sendiri melihat wahai ayah, batu yang diangkat oleh 10 orang, dia bisa mengangkatnya sendiri wahai ayah. Ada terfikir oleh anak ini bagus juga untuk jadi. Tidak ada cerita itu di sini, tak ada. Tak ada. Ini murni memberikan pendapat kepada sang ayah. Al-Amin, yang dipercaya. Dari mana tahu perempuan ini tahu bahwasanya Nabi Musa itu adalah yang dipercaya? Kan baru jumpa. Dari mana tahu? Tadi summa tawalla, berpaling. Kemudian ya berpaling kan ke tempat Nabi Musa istirahat yang ada naungannya itu. Itu sudah bisa jadi bukti ini laki-laki bisa dipercaya ini. Kemudian tambahan lagi ada dalam penjelasan tafsir, ketika seorang dari dua beradik itu menjumpai Nabi Musa untuk memanggil Nabi Musa jumpa ayahnya, maka Nabi Musa awalnya mengikuti perempuan itu. Perempuan itu berjalan di depan karena dia menunjukkan jalan rumahnya kemana. Kemudian Nabi Musa di belakang. Tapi Nabi Musa tak merasa nyaman berjalan di belakang perempuan. Maka Nabi Musa minta, biar saya di depan, kamu di belakang. Akan tak nampak kan? Belakang. Tapi penunjuk jalan di belakang macam mana pula? Nah, penjelasannya adalah Nabi Musa memberitahu, bawa batu-batu kecil, maka nanti lemparkan kemana jalan? Dari belakang, lemparkan ke kanan. Lemparkanlah ke kanan. Nampak batu tu jatuh ke kanan, belok kanan. Nah, kemudian mau belok kiri, lemparkan ke arah ke kiri. Begitu menjaga amanah. Maka anak perempuan Nabi Syuaib itu mengatakan, sebaik-baik orang yang terbaik yang akan kita pakai untuk menjadi pegawai membantu kita adalah orang yang kuat. Ini kaitan dengan fisik. Dan yang dipercayai, ini kaitan dengan jiwa. Dua-dua itu mesti diperhatikan sekali. Jangan badannya saja kuat, diturunkannya buah sawit kita itu semua. Apalagi 3.000 sekarang 1 kilo. Tapi rupanya setelah ditimbang, rupanya yang 10 ton, 8 ton disebutnya. Apanya yang bermasalah? Badannya. Cepat dia menurunkan. Yang bermasalah adalah jiwanya. Nah, itu dari anak Nabi Syuaib alaihissalam. Maka Nabi Syuaib pun bersetuju mengambil Nabi Musa sebagai pegawai. Melihat bahwasanya Nabi Musa ini kuat bekerja dan bisa dipercaya, maka dibuatlah kesepakatan. Ini kesepakatan. Kesepakatan yaitu bekerja denganku.
Kalau makan minum tak usah risau. Makan kami, makanlah kamu, wahai Musa. Tapi ada yang kuinginkan lebih lagi. Dah tahu apa rupanya nih cerita. Maka berkatalah Nabi Syuaib alaihissalam, qala inni uridu an unkihaka. Aku ingin menikahkanmu dengan salah seorang dari anak perempuanku ini. Ihda ibnataini hatain, salah seorang dari dua anak perempuanku ini. Ada yang mengatakan kakaknya dalam tafsir, ada yang mengatakan adiknya. Yang mana yang betul nih? Kakaknya atau adiknya? Dua-duanya betul. Dan tak penting yang mana, yang penting adalah salah satunya. Karena tidak boleh menikahi dua beradik sekaligus. Kalau dah meninggal satu baru boleh yang satu lagi. Namanya ganti apa? Oh, tahu semua ceritanya. Ganti tikan. Salah satu. Tapi Nabi Musa tak punya apa-apa. Apakah Nabi Musa miskin, berada di negeri orang, tak ada apa-apa. Tapi Nabi Musa minta tak usahlah pakai mahar apa-apa, bil balash, gratis sajalah wahai. Mau begitu Nabi Musa? Enggak. Maharnya saya mau bekerja. Pekerjakan saya. Itulah dia maharnya. Kalau makan, makan. Minum, minum, itu tak penting lagi. Tetapi yang mahar ini kan sesuatu yang mesti dalam pernikahan. Maka disepakatilah. Kesepakatan adalah maharnya adalah bekerja, memberi minum binatang ternak Nabi Syuaib itu selama 8 tahun. Sepakat? Sepakat. Deal? Deal. Sah. 8 tahun. Tapi apa kata Nabi Syuaib? Kalau kamu mau melebihkannya sampai 10, itu terserah kepadamu lah. Nah, kesepakatan kita 8. Tapi kalau mau menyampaikannya ke 10, silakan. Kalau nanti 8 tahun sudah selesai. Kalau menambahnya 10, itu dari dirimu sendiri, wahai Musa. Aku tak mau menyusahkanmu. Wah, itu kata Nabi Syuaib. Kemudian Nabi Syuaib bagaimana? Nabi Musa bagaimana? Yang 8 diterima atau 10? Yang dibuat? Ya 8 diterima. Yang 10 dibuat. Tapi Nabi Musa tidak menjanjikan. Karena ini masa yang akan datang mana kita tahu. Maka kita lihat ayat ini. Bagus sekali ayat ini untuk jadi pelajaran bagi kita pada hari ini. Supaya kita tidak berhutang budi kepada orang lain. Ini dari hutang budi ini kita jadi terperangkap dibuatnya. Kalau tidaklah saya ngasih modal dia dulu itu, dia datang dari kampung tuh tak ada buat apa-apa. Baju sehelai sepinggan aja yang dia punya itu. Kalau tidak kamilah yang beri modal dia, maka tak akan mungkin dia seperti sekarang ini. Kata calon mertua dulu calon mertua. Nah, sekarang sudah menjadi mertua, dia sebut kembali. Allah, kalau tahulah saya dia sebut-sebut kembali ini, tak mau saya terima. Dah, sudah berlalu waktu itu. Ala an ta'jurani thamaniyah hijaj, supaya ada kejelasan. Maka wahai Musa, maharnya adalah kamu bekerja denganku selama 8 tahun. Fa in atmamta asyran famin indik. Kalau kamu mau menyempurnakannya sampai 10, itu adalah terpulang kepadamu wahai Musa. Wa ma uridu an asyukka alaik. Aku tak mau membebankanmu wahai Musa. Satajiduni insyaallahu minas salihin. Dan wahai Musa, kata Nabi Syuaib,
kamu akan mendapatiku dalam perjanjian kita ini sebagai orang yang soleh, bahwasanya aku tidak akan mengkhianati perjanjian yang kita buat ini. Berjanji, sepakat. Qala, maka Nabi Musa berkata, "Dzalika baini wa bainak." Itu dia perjanjian antaraku denganmu, wahai Syuaib. Ayyumal ajalaini, yang mana satu yang kupilih. Ada dua tadi. Yang pertama tadi 8 tahun. Yang kedua itu yang diminta oleh Nabi Syuaib, yaitu 10. Qadaitu, yang akan aku lakukan, fala udwana alai. Kalau yang 10 ku buat, jangan tambah lagi. Kalau 8 yang ku buat, jangan minta tambah pula kepada 10. Jadi Nabi Musa itu berjelas-jelas namanya. Apa berjelas-jelas tu? Ini terlalu bahasa Indonesia betul nih. Kalau bahasa awalnya berjelas-jelas lah. Ayo jalih kau. Berjelas-jelas. Terang-terang. Pasti-pasti. Wallahu ala ma naqulu wakil, dan Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan ini, dan kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran apa yang kita dapat ambil dari kisah ini? Karena waktu sudah tak mengizinkan. Nabi Musa menanam budi, Nabi Syuaib pun juga menanam budi. Akan terbalaskah budi Nabi Musa itu oleh Nabi Syuaib? Tidak. Tak lepas dengan makanan, minuman, tidak lepas. Dan yang 8 tahun, 10 tahun itu kaitannya bukan dengan membalas budi lagi. Itu kaitannya adalah dengan mahar. Itu urusan lain lagi. Itu perkara lain lagi. Nabi Musa menanam budi, Nabi Syuaib menanam budi. Nabi Syuaib tidak mampu untuk membalas budi, karena budi itu tidak akan terbalas selama-lamanya. Dan Nabi Musa pun juga mendapat budi yang baik dari Nabi Syuaib, dan tidak akan terbalas selama-lamanya. Apa budi dari Nabi Syuaib yang sangat berharga sekali bagi Nabi Musa? Diberikan anak. Allahu Akbar. Anak itu lebih berharga dari harta apapun. Itu diberikan. Kita kalau punya anak perempuan, tak sembarang kita memberikan anak perempuan kita. Tengok dulu orang tu, laki-laki mana itu. Kita cari tahu dulu, mengenal pasti dulu. Ini siapa ni? Ayahnya siapa? Maknya siapa? Perangainya macam mana? Baru mau kita lepaskan anak perempuan kita. Nah, Nabi Musa alaihi salam lari dari negeri Mesir, tak ada buat apa-apa, sampai ke negeri Madian, dapat makan, dapat minum, dapat orang tua, dapat istri, dapat anak. Kemudian setelah 10 tahun berlalu, Nabi Musa kembali ke Mesir. Kembali ke Mesir, melewati Bukit Tursina. Ketika sampai di Bukit Tursina, di malam hari, nampak api di atas bukit. Ini cerita lain lagi nih. Ini cerita ini pada kesempatan yang lain insyaAllah. Tapi dari kisah ini nampaklah bahwasanya menanam budi, membalas budi adalah tunjuk ajar Melayu yang ada di dalam Al-Quran sebenarnya. Tapi tak disampaikan surat apa, ayat berapa, tetapi sangat jelas sekali. Dan masih banyak lagi ayat yang lain. Tapi cukuplah kisah Nabi Musa dan Nabi Syuaib ini menjadi pelajaran untuk memahami dua pantun yang kita sampaikan di awal tadi. Siapa masih ingat dua pantun itu? Malam hari memasang lentera, dalam bilik terasa panas. Orang berbudi hidupnya sejahtera. Sejahtera Nabi Syuaib, sejahtera. Sejahtera Nabi Musa, sejahtera. Berbuat baik, hatinya ikhlas. Nabi Syuaib ikhlas, Nabi Musa pun ikhlas. Banyaklah padi, perkara padi. Padi ladang, buahnya benas. Banyaklah budi, perkara budi.
budi orang tak akan terbalas. Ini hanya sebahagian kecil saja dari tunjuk ajar Melayu. Sedikit sekali yang kami sampaikan, dan yang banyaknya ada Pak di dalam dada Pak Taufik Jamil ini, insya-Allah. Mudah-mudahan, dan alhamdulillah beliau ini hadir untuk melihat, memperhatikan, dan mudah-mudahan juga memperbaiki apa yang tersalah yang kami sampaikan ini, karena sebenarnya beliau inilah pakar tunjuk ajar ini. Kami ini hanya menyambungnya saja, menyambungnya ke surah Al-Qasas, nanti menyambungkannya lagi ke hadis Nabi, supaya tunjuk ajar ini dia jadi mengakar, tertanam kuat di dalam hidup, sehingga kita tidak teragak-agak lagi dalam mengamalkannya sebagai petunjuk. Mudah-mudahan insya-Allah kekayaan yang sangat berharga yang kita warisi turun-temurun dari nenek moyang kita ini menjadi nilai-nilai baik yang ditegakkan untuk menjadikan bangsa ini bangsa yang bermarwah dan bermartabat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.